نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعلى أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di Sahih Bukhari, hadisnya di bab 5, babul ghusli marratan wahidatan, bab mandi sekali. Maksudnya tidak tiga kali guyurnya, sekali aja cukup. Qala al-musannifu haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid 'an al-A'mash 'an Salim ibn Abi al-Ja'di 'an Quraib 'an Ibn Abbas. Jadi ini Imam Bukhari dari gurunya Musa bin Ismail yang mengatakan Abdul Wahid dari A'mash dari Salim bin Abi al-Ja'd dari Quraib dari Ibnu Abbas berkata kepada dia, ya, Ibnu Abbas mengatakan qalat Maimunah mengatakan wada'tu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku meletakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an air lil ghusli untuk mandi. Fa ghassala yadayhi marrataini aw thalathan. Ya. Jadi beliau mencuci kedua tangannya 2 kali atau 3 kali. Thumma afragha ala shimalihi. Ya. Kemudian beliau mencuci tangan kirinya. Ya, tangan kiri ini dicuci. Jadi diguyur tangan kirinya. Fa ghassala madhakirahu. Lalu beliau membasuh zakarnya. Madzakir itu jamak dari zakar. Maksudnya membasuh bagian-bagian vitalnya. Thumma masaha yadahu bil ardi. Kemudian beliau usapkan tangannya di tanah, begitu, ya, supaya tidak lengket. Supaya tidak lengket. Kita kalau misalnya keringatan kan lengket tuh. Dengan tanah jadi tidak lengket. Kalau kita sekarang dengan sabun, ya, kita sekarang dengan sabun. Ya. Thumma madmada, kemudian beliau berkumur, wastansyaqa dan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung sampai sini terus dikeluarkan lagi, istinshar namanya. Istinsyak pasti satu dengan istinshar, ya. Maksudnya menghirup air ke hidung terus dikeluarkan lagi. Dan itu yang bikin sehat. Bersih, dalamnya hidung jadi bersih. Wa ghassala wajhahu wa yadahu. Beliau mencuci wajahnya, mencuci wayadaihi dan kedua tangannya. Berwudu itu. Thumma afadha ala jasadihi, kemudian beliau guyur semua tubuhnya. Thumma tahawwala min makanihi, kemudian beliau pindah dari tempatnya. Fa ghassala qadamaihi, dan setelah itu beliau membasuh 2 kakinya. Ya. 2 telapak kakinya, qadam itu telapak kaki. Baik, begitu urutannya, ya. Jadi apa nih yang bisa kita pelajari dari hadis ini? Pertama, ya, ini sanad Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas menyampaikan hal ini dari bibinya, yaitu Maimunah. Maimunah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Maimunah? Aku taruh air untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi. Ya, jadi ini bagaimana istri melayani suami itu.
Ya, suami dilayani, disiapkan airnya. Ya, terkadang terbalik ya. Istri yang suruh-suruh suami. Ya, suaminya mau minum kopi. Mau dong minum kopi, sini. Ya, kata istrinya, sini ke dapur. Tolong nyalakan itunya, nyalakan kompornya, ambilkan airnya, taruh tuh ketelnya di situ di atas. Ya, akhirnya bikin sendiri dong begitu. Diatur-atur. Baik. Ya, itu namanya adab ya, adab istri kepada suaminya. Suaminya dilayani ya. Bahkan di riwayat yang lain, Maimunah tawarkan setelah mandi, mau pakai handuk, Rasul katakan tidak. Ya, beliau tidak suka itu dengan handuk airnya. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya agar bekas ibadah itu, mandi besar kan ibadah, wudu kan ibadah. Ya, tidak cepat-cepat dihilangkan bekasnya itu. Ya, wudu kan airnya membekas di sini, tidak dihilangkan, biarin saja. Tuh mazhab Syafi'i itu ya. Ya. Jadi tidak diseka supaya bekas ibadah itu lebih awet ya. Tapi kalau diseka kan sudah hilang aja itu. Memang ada ya riwayat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wudhu menyeka, diseka, pakai handuk, pakai kain ya. Nah setelah itu ternyata mereka sholat itu di apa namanya pakai abaah begitu, kayak outer gitu ya. Terus takbirnya begini, rupanya karena dingin. Jadi saat musim dingin, alhamdulillah, itu tidak apa-apa diseka ya, karena itu darurat. Terkadang sangat dingin sekali ya, sehingga sampai tulang dinginnya. Jadi cepat-cepat airnya diseka. Baik, saya hanya ingin mengatakan bahwa di sini yang pertama kali ditonjolkan adalah bagaimana seorang istri melayani suaminya dalam urusan mandinya suami, ya, menyiapkan handuknya dan seterusnya. Terus yang kedua, tampak dari hadis itu ya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berwudu ya beliau cuci dulu tangannya, dua tangan itu dicuci ya. 2 kali atau 3 kali, maksudnya telapak tangan itu ya dicuci, jadi udah bersih nih alat nih ya. Baru setelah itu tangan kiri itu dicuci lagi. Kenapa? Karena dia mau membasuh dzakar. Ya, mau mencuci bagian-bagian vitalnya. Ya, disebut madzakir itu jamaknya dzakar ya. Jadi tentu kan dzakarnya cuma satu, tapi madzakir itu maksudnya bagian-bagian dari alat vital. Ya. Mr. P, Mr. T, ya itu dibersihkan. Ya. Bersihkan bagian-bagian itunya. Jadi itu apa tuh hikmahnya? Hikmahnya bahwa alat untuk membersihkan itu harus bersih dulu. Ya, bagian yang tadi paling terkena efek dari berhubungan itu dibersihkan dulu. Jadi kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu mengusapkan tangannya di tanah ya supaya tidak lengket. Ya, baru dicuci lagi, baru beliau berkumur, istinsyak
Ya wudu ya, wudu. Membasuh wajah, membasuh kedua tangannya, baru beliau guyur. Ya, baru beliau guyur. Jadi itu dimulai dari membersihkan alat untuk mencuci, membersihkan yang terkena hadas besar, ya, yang menyebabkan hadas besar. Terus setelah itu dipastikan tangannya tidak lengket karena akan wudu, baru setelah itu berwudu berurutan ya, kumur, ya, istinsyak, basuh muka, basuh tangan sampai siku, kedua tangan, baru setelah itu mengguyur semua badan. Ya. Apa tuh hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwa ini dimulai dari yang terpenting. Dimulai dari wudu dulu. Ya. Dan sebelum wudu selesai, itu disisipkan mandi besar. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar selesai ditutup dengan menghilangkan hadas kecil, yaitu mencuci kaki, dan dengan begitu hadas kecil dan hadas besar telah sempurna dihilangkan. Dengan begitu dia telah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Kenapa Imam Bukhari masukkan ini dalam satu bab mandi sekali? Maksudnya mengguyurnya itu tidak berkali-kali. Ya, mengguyurnya cuma sekali saja, guyur merata sudah. Ya. Baik, itu ya hadis nomor 257. Ya, bab nomor 6 itu babu man bada'a bil hilabi awit tibi 'indal ghusri. Ini bab orang yang memulai hilab atau wewangian ketika mandi. Ini yang Imam Bukhari ini dikritik ya oleh ulama-ulama yang lain karena meletakkan satu judul yang menurut mereka Imam Bukhari tidak fasih di sini, tidak paham. Karena hilab itu bukan wewangian atau tempat wewangian. Ya. Hilab itu adalah bejana yang biasa dipakai untuk peras susu onta. Dan cukup untuk memeras susu onta. Berapa? Ya berapa liter kira-kira ya susu onta sekali diperas. Itu hilab itu. Ya. Dan itu bukan wewangian itu. Ya, bukan wewangian. Baik. Jadi kalau diterjemah ini bab tentang orang yang memulai mandi dengan memakai wewangian. Ya, Imam Bukhari dia mengatakan haddatsana Muhammad ibnul Mutsanna. Berkata kepada kita Muhammad ibnul Mutsanna. Qala, ia mengatakan haddatsana Abu Asim an Hanzalah. Dia mengatakan berkata kepada kita Abu Asim atau menceritakan kepada kita Abu Asim dari Hanzalah dari Qasim. An Aisyah, dari Aisyah, qalat, beliau mengatakan kana nabiyyu, adalah merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ightasala minal janabati, apabila beliau mandi dari janabah, da'a bi syai'in nahwal hilabi, beliau meminta dihadirkan sesuatu
nahwal hilabi, semacam hilab ya. Fa akhadha bikaffihi, lalu beliau ambil dengan telapak tangannya. Fa bada'a bi syiqqi ra'sihil ayman, maka beliau memulai dengan bagian kanan kepalanya, tsummal aisar, kemudian bagian kirinya. Faqala bihima ala ra'sihi, lalu beliau mengusap keduanya di kepalanya itu. Baik. Baik ya. Jadi ini ya, judulnya itu menurut sebagian ulama itu tidak tepat dengan isinya. Ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta hilab. Ya, hilab itu bejana untuk air ya, semacam baskom, ya semacam baskom. Ya, tuh. Dan jelas ya di sini dikatakan Rasul ambil ya dengan tangannya mulai dengan kepala bagian kanan ke bagian kiri dan seterusnya. Baik. Beberapa ulama mengatakan bahwa seperti misalnya ada nih yang kasih itu ya, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini al-hilab itu mihlabut tib. Ya, apa sih mihlabut tib? Mihlabut tib itu wadah kecil yang isinya minyak wangi. Ya. Wadah kecil yang isinya minyak wangi atau wewangian. Jadi mahlab. Nah, Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam judul memulai mandi dengan memakai wewangian. Ya, itu karena hadis ini memiliki dua makna. Ya. Makna yang pertama adalah mandi dimulai dengan menyiapkan wewangian. Makna yang kedua adalah mandi dengan air yang tidak banyak, sedikit saja. Ya, berapa liter sih onta itu kalau diperah susunya? Begitulah kadarnya ya. Baik. Ada yang mengatakan bahwa Imam Bukhari itu ya memasukkan hadis ini ya, bahwa beliau mengatakan at-tib ma lahu 'urfut tib.
Wa innama arada tatyibal badani bi izalati ma fihi min wasakhin wa daranin wa najasatin in kanat. Wa innama arada bil hilabi al ina alladhi yaghtasilu minhu yabda'u bihi fayadau fihi ma'al ghusl. Ma'al ghusl. Baik. Ada yang mentakwili judulnya Imam Bukhari ini. Ya, ini ulama-ulama ini mengatakan bahwa Imam Bukhari itu mengatakan bahwa ini at-tib, babu man bada'a bil hilabi awit tibi indal ghusli, itu jangan dikira Imam Bukhari itu memaksudkan atau bermaksud untuk memberitahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pakai wewangian dulu, bukan. Bukan. Imam Bukhari bermaksud bahwa sebelum mandi sudah disiapkan alat-alat, ya, alat-alat untuk mewangikan badan, ya, yang bisa membuang kotoran-kotoran najis apabila ada. Jadi semua peralatannya sudah disiapkan, ya. Gitu ya. Jadi Imam Bukhari bermaksud dengan judulnya ini, bahwa al-hilab itu adalah bejana, ya, bejana yang dipakai untuk mandi. Maksudnya dikasih airnya untuk membersihkan badan dan untuk supaya badan itu harum. Jadi tampak dari sini tuh Imam Bukhari mau kasih tahu orang mandi itu bagaimana caranya biar badan itu harum. Ya, begitu. Ya. Baik. Tuh, jadi memang ya di sini dikatakan bahwa Imam Bukhari memang bermaksud demikian. Jadi dari hadis ini Imam Bukhari memahami bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mandi besar itu ada peralatan untuk mewangikan badannya. Ya, dimulai dengan mempersiapkan itu. Gitu. Jadi kepalanya itu dikasih wewangian. Ya, kalau kita ya mungkin sampo sekarang, ya jadi wangi kepalanya. Ya. Jadi dimulai itu dulu, baru diguyur jadi wangi. Begitu memang di awal itu. Ya. Baik, jadi itu saja menurut saya mesti difahaminya dengan mudah itu. Terus hadis nomor 259 bab 7. Ya, babul madmadati wal istinsyaqi fil janabati. Bab berkumur dan menghirup air ke hidung saat mandi janabah. Ya, hadisnya dari Umar bin Hafs bin Ghiyath. Ia mengatakan, bapakku bercerita kepadaku bahwa Ahmas bercerita kepada kami. Ia mengatakan, Salim berkata kepadaku dari Quraib dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan, haddatsatna Maimunatu. Maimunah bercerita kepada kita. Qalat, ia mengatakan, sababtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan. Ya.
fa afragha bi yaminihi ala yasarihi fa ghassalahuma. Ya, aku kucurkan air mandi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu beliau Fa'af fa'afragha ya. Lalu beliau dengan tangan kanannya beliau guyurkan tangan kirinya, lalu dicuci keduanya. Baru kemudian membasuh wajahnya. Thumma qala biyadihi al-ardha famasaha bit-turab. Kemudian beliau mengusapkan tangannya ke tanah, ya, ke tanah. Thumma ghassalaha, kemudian dicuci. Thumma tamadmada wastansyaqa. Baru kemudian beliau berkumur, beristinsyak. Thumma ghassala wajhahu. Baru beliau membasuh mukanya. Wa afadha ala ra'sihi, dan ambil air beliau guyur ke kepalanya. Ya, thumma tanahha fa ghassala qadamai. Kemudian beliau menjauh dari situ, beliau mencuci fa ghassala qadamai, mencuci dua kakinya. Thumma utiya bimindilin falam yanfud biha. Kemudian dikasih mindil itu handuk ya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memakainya, ya, tidak memakai handuk tadi. Baik. Jadi ini kalau dari Ibnu Abbas pasti dari Maimunah ya, karena itu bibinya. Jadi ini hadis kuat ya. Jadi apa nih yang mau diberitakan oleh Imam Bukhari di kitab hadisnya ini? Imam Bukhari mau katakan orang mau mandi besar itu, ya sebaiknya, ini sebenarnya bareng ini mandinya, sebaiknya suami istri itu mandi bersama, ya. Jadi istrinya melayani suaminya, dan dengan begitu ya Maimunah tahu bagaimana suaminya yang itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi besar. Adabnya tuh bagaimana? Ya berwudu dulu lah. Berwudunya sempurna, ada kumur, ada istinsyak, ya sempurna itu wudunya. Dimulai dari tangan dulu tentu ya, baru lihat tuh, ya. Saya kira ini tidak ada yang sulit. Ya, bab nomor 8, babu mashil yadi biturabi litakuna anqa. Ya. Bab mengusapkan tangan ke tanah agar lebih bersih. Nah, jadi ini hikmahnya tuh, yang tadi tuh. Imam Bukhari dengan sanadnya dari Ibnu Abbas dari Maimunah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ightasala minal janabati. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari janabah. Fa ghassala farjahu biyadihi, lalu beliau membasuh farjinya dengan tangannya. Tsumma dalaka bihal haita. Kemudian setelah itu tangannya itu diusapkan ke tembok. Diusapkan ke tembok begitu, ya, kan pasti ada debu ya, pasti ada debu. Terus summa ghassalaha, kemudian beliau basuh tangannya tadi ya, dibasuh. Jadi tidak ada lengket ya, tidak ada lengket ya. Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau wudu persis seperti wudunya untuk salat. Falamma faragha min ghuslihi ghassala rijlaihi. Begitu beliau selesai mandi, beliau mencuci dua kakinya. Baik. Dari judulnya sudah
sudah difaham ya bahwa kenapa tangannya itu diusapkan ke tembok. Ya, karena temboknya ada tanahnya kan. Ya, dengan begitu ini begitu dibersihkan ini sudah peret ya, sudah tidak apa namanya? Tidak lengket, tidak licin. Baik. Bab nomor 9, babu hal yudkhilul junubu yadahu fil ina'i qabla an yaghsilaha idza lam yakun ala yadihi qadarun ghairul janabah. Ya, ini bab. Apakah orang yang junub boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana ya sebelum mencucinya apabila tangannya tidak kotor selain karena janabah? Wa dakhala ibnu Umar wal Bara ibnu Azib yadahu fit tahuri wa lam yaghsilha thumma tawaddaa. Wa lam yara ibnu Umar wa ibnu Abbasin ba'san bima yantadihu min ghuslil janabati. Ya. Terus dan Ibnu Umar, Bara bin Azib itu ternyata memasukkan tangannya ke tempat untuk bersuci, maksudnya ke bejana ya. Dan beliau tidak mencucinya. Ya, kemudian berwudu. Jadi Ibnu Umar, Bara bin Azib itu orang yang terkena orang yang habis janabah, itu tangannya tidak najis, tangannya tetap bersih, jadi bisa saja langsung tangannya masuk ke gayung atau tangannya terkena air di paso saat itu. Kalau kita sekarang udah pakai keran ya, yang pakai keran, yang pakai shower. Tapi kan tidak semua, ada yang tetap pakai ember kan. Ya, airnya dikumpulkan di ember. Nah, apakah boleh langsung masuk begitu? Ya, apabila tidak kotor. Ya, begitu sih. Ya, ininya nih dari judulnya ya. Dari judulnya.